Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali di pembelajaran daring kita. Hari ini kita akan membahas tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng, salah satunya menggunakan peta pikiran. Berikut ini adalah peta pikiran cerita kelinci dan kura-kura yang kemarin sudah anak-anak baca. Nah, coba lihat di bagian tengahnya, judul cerita kelinci dan kura-kura. Nah, di sini tokohnya kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Sementara tempatnya ada di hutan. Nah, sifat-sifat tokohnya ini, kelinci itu sombong dan keras kepala. Kura-kura itu pantang menyerah. Sekarang kita ke awal cerita. Awal cerita, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Di akhir cerita, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Nah, yang terakhir untuk peta pikiran ini adalah pesan moralnya. Janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain, tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai tujuan. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga, saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Bupena halaman 60, muatan PPKN. Nah, sebenarnya cerita ini masih juga berhubungan dengan muatan bahasa Indonesia yang ada di halaman 59. Kita langsung ke soal nomor 2 karena soal nomor 1 itu membaca. Di halaman 59, yang ditanyakan adalah tuliskan tokoh, perilaku, tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral dari cerita tersebut. Di halaman 60, nomor 2, tuliskan tokoh-tokoh yang ada pada buku cerita tersebut. Nah, kalau kita lihat dari peta pikirannya, kita bisa menemukan jawabannya. Tokohnya adalah serigala, kancil, dan burung puyuh. Sifat tokohnya, serigala itu tamak dan rakus, kancil itu cerdik, burung puyuh tegar dan penyabar. Tempatnya di hutan. Awal cerita, burung puyuh sedih karena telur-telurnya dimakan. Akhir cerita, serigala berhasil tertipu dan kecewa tidak dapat memakan telur. Sementara pesan moralnya adalah jangan rakus atau tamak dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu bersyukur dan merasa cukup atas apa yang kita dapatkan. Pertanyaan selanjutnya, tuliskan tokoh, perilaku tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral dari cerita tersebut. Jawabannya, tokohnya ada serigala, kancil, dan burung puyuh. Perilaku, tamak dan rakus itu serigala, cerdik itu kancil, tegar dan penyabar itu burung puyuh. Tempatnya di hutan. Awal cerita, burung puyuh sedih ketika mengetahui telur-telurnya telah dimakan. Akhir cerita, serigala berhasil tertipu dan kecewa tidak dapat memakan telur. Pesan moralnya, janganlah rakus atau bersikap tamak dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu bersyukur dan merasa cukup atas apa yang kita dapatkan. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan sekolah, mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Lingkungan masyarakat, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar, dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Muatan IPS KD 3.3 dan 4.3, kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Yang pertama, sawah dibajak menggunakan alat pembajak sawah. 2. Sawah ditanami tanaman padi. 3. Padi dipanen oleh petani. 4. Petani menjemur padi. 5. Beras dikirim ke pedagang berbagai wilayah.
dan 6 nasi siap dikonsumsi. Muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 apresiasi terhadap gambar objek benda. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Contohnya seperti ini. Menurutku gambarnya sangat detail dan terlihat hidup. Bu Pena halaman 64 latihan muatan SBDP. Pertanyaan yang pertama, tuliskan apresiasi dari gambar-gambar objek yang ada di buku Bu Pena. Gambar yang pertama, apresiasinya, gambarnya bagus, lalu campuran dan pemilihan warnanya juga tepat. Namun, tangkai bunganya terlihat kurang tebal sehingga berbeda dengan bunga pada umumnya. Apresiasi terhadap gambar yang kedua, gambar pemandangannya sungguh indah, pencampuran warnanya sangat tepat dan gambarnya sangat detail. Letak pohonnya tepat dan tidak menghalangi matahari. Apresiasi terhadap gambar nomor 3, gambarnya sangat detail, letak dan ukuran masing-masing objek gambar sudah sesuai, pemilihan warnanya pun sudah tepat. Nah, apresiasi anak-anak bisa berbeda-beda. Muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 menentukan pesan moral dalam dongeng. Bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Perhatikan contoh pesan moral berikut. Pesan moral dalam dongeng Malin Kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, kita harus selalu menghormati mereka. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 membedakan sikap baik dan tidak baik. Perhatikan contoh sikap baik berikut. Gambar yang pertama menjenguk tetangga yang sedang dirawat. Gambar yang kedua merapikan mainan setelah dipakai. Membedakan sikap baik dan tidak baik. Nah, ini contoh sikap yang tidak baik. Yang pertama menertawakan teman yang terjatuh dari sepeda. Yang kedua mengejek teman di sekolah. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Bagaimana pendapatmu tentang tindakan Dedi seperti gambar berikut? Dedi berkata, Jonas, mari aku bantu kamu berdiri. Aku antarkan ke klinik terdekat ya. Tindakan yang dilakukan oleh Dedi merupakan perbuatan yang baik. Bu Pena halaman 66 latihan muatan PPKN. Sikap baik dan sila yang sesuai dengan sikap yang ada di buku Bu Pena anak-anak sekalian. Yang pertama, sikap baiknya adalah ikut serta dalam pemilihan ketua kelas. Sikap baik ini sesuai dengan sila keempat. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan belajar. Sikap baik ini sesuai dengan sila kedua. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Sikap baik ini sesuai dengan sila keempat. 4. Menjalani kehidupan dengan sederhana dan tidak boros. Sikap baik ini sesuai dengan sila kelima. Dan yang kelima, berdoa sebelum dan sesudah makan. Sikap baik ini sesuai dengan sila pertama. Nah, anak-anak, sekian saja penjelasan hari ini. Bu Pena, tema 4, subtema 3, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Shalom.